kuasa sertai tiap langkahku. Shalom Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih bisa bertemu kembali. Bagaimana keadaan Bapak Ibu sekalian? Saya yakin bahwa kita semua dalam kondisi sehat. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun perayaan kali ini berbeda dengan tahun-tahun yang sudah kita lalui, karena memang kondisi yang seperti sekarang ini kita harus mengadakan ibadah secara online. Tetap mengucap syukur karena anugerah Tuhan kita masih bisa mengadakan ibadah pada pagi hari ini. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita persiapkan pribadi kita datang kepada Tuhan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu, oleh karena rahmat-Mu yang selalu baru yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini sebagaimana kami ada. Tuhan, terima kasih buat semua berkat yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami masih boleh Kau izinkan kami beribadah. Apalagi hari ini hari yang luar biasa, hari kelahiran-Mu Tuhan. Kau masih memberikan kepada kami Tuhan kesehatan untuk kami bisa kembali memuji, menyembah Engkau dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya dimanapun saat ini kami berada, sekalipun kami tidak berkumpul, kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati setiap kami, Engkau memberikan damai sejahtera dan sukacita yang dari surga turun atas setiap kami, sehingga kami boleh menikmati kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah perayaan Natal ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati setiap kami, urapi setiap kami yang ambil alih di dalam pelayanan, baik hamba-Mu pimpin pujian, hamba-hamba-Mu yang ambil alih di dalam main musik, Tuhan juga backing vokal. Tuhan, Kau berkati kami semuanya dengan urapan yang daripada-Mu. Biarlah pelayanan kami Tuhan pada hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memuji Engkau. Betapa besarnya kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin.
Allah yang begitu besar mengasihi kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan Yesus. Amin. Saat ini Tuhan kami anak-anakmu akan bersorak-sorai, akan memuji Engkau, memuliakan namamu Tuhan atas kelahiranmu Tuhan. Urapi setiap kami dengan roh pujian yang daripada Engkau. Biarlah kami boleh bersuka cita pada hari ini. Dan biarlah pujian penyembahan kami hari ini boleh menyenangkan hatimu. Amin. Dan menjadi satu dupa yang harum di hadapan Engkau. Haleluya. Dalam nama Yesus kami akan bersorak-sorai. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Kita pujikan Dia lahir untuk kami. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah.
kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang layak ditinggikan. Amin. Saatnya kita akan menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita persiapkan hati kita masing-masing untuk tidak datang kepada Tuhan. Kita katakan bahwa Yesus adalah Raja Damai.
sebagian daripada firman. Kami akan mempersiapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami, Tuhan. Biar kami boleh menjadi Maria yang duduk diam, duduk tenang di hadapan untuk mendengarkan firman. Kami percaya hari ini Tuhan, Kau akan menyampaikan pesan buat setiap kami melalui hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan. Penuhi hamba-Mu, urapi hamba-Mu, beri kekuatan yang daripada Engkau, sehingga Tuhan pada saat hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah itu boleh dari awal dan hingga selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami menyerahkan Tuhan firman pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama Allah yang hidup dan Allah penuh kuasa. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita patut menaikkan pujian, hormat, dan syukur kita kepada Tuhan Allah yang sudah mengasihi kita semua, sehingga malam hari ini kita boleh melaksanakan ibadah Natal, meskipun dengan cara yang sangat sederhana dan secara online, tetapi itu semua tidak mengurangi kenikmatan kita di dalam menerima kasih Allah yang luar biasa, sangat besar dalam kehidupan kita masing-masing. Sebelum saya menyampaikan pesan Natal kepada kita semua, Rasul Paulus pernah menuliskan sebuah pernyataan berkenaan dengan kitab suci Perjanjian Lama. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-15 ayat yang keempat dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi menurut Rasul Paulus, cerita-cerita di dalam Perjanjian Lama itu ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Nah, berangkat dari sini kita belajar dan akan terus belajar bahwa apapun yang kita ucapkan atau apapun yang kita lakukan sesuai dengan yang dinubuatkan akan Tuhan genapi. Coba kita baca dulu di dalam kitab Yosua pasal yang ke-21 mulai ayat yang ke-43 sampai dengan 45. Berbunyi demikian. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yaitu negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dan ayat yang ke-45 berkata, dari segala yang baik
yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel. Tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, dengan belajar dari firman Tuhan, saya berharap bahwa saudara-saudara sekalian mendapatkan pengertian untuk menangkap hal ilahi yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita. Bahwa dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Nah, hari ini atau malam hari ini saya akan berkhotbah dari sebuah cerita Alkitab yang semakin kita pelajari, semakin kita kagum akan ketepatan perbuatan-perbuatan Tuhan kita. Kisah yang akan saya ceritakan adalah kisah yang sering kita baca di masa-masa Natal ini. Tetapi di sini ada sebuah sisi yang mungkin jarang mendapat perhatian kita ketika kita membaca hal tentang kelahiran Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan Yesus Kristus sebagai teladan, sehingga apa-apa yang berlaku dalam hidupnya merupakan juga pola Tuhan bagi kita. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru, yaitu di dalam kisah Injil Lukas, pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai yang ketujuh. Injil Lukas, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Demikianlah bunyinya. Kelahiran Kristus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ketika saya memahami ayat-ayat ini, membuat saya berkata, Tuhan, memang Engkau ini mencengangkan, dan nyata betul apapun yang Tuhan rancangkan
apapun yang Tuhan janjikan itu tepat, engkau sudah rancang sedetil-detilnya. Tuhan mempunyai kemauan dan kesanggupan. Kehendaknya adalah mengerjakan rencananya, dan Ia melakukan semuanya itu dalam ketepatan yang luar biasa. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan itu ada perhitungannya, dan kita harus belajar menghitung seperti cara Tuhan menghitung. Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat memperhatikan detail. Bukan Tuhan yang melakukan sesuatu secara global dan tidak mengurusi hal yang mendetail. Dan ini adalah kabar baik bagi kita semua, yaitu bahwa Tuhan itu secara sangat mendetail mengurusi kehidupan saudara dan kehidupan saya. Mengapa Tuhan Yesus lahir di Bethlehem? Secara manusiawi memang benar Dia lahir di Bethlehem karena sebuah perintah dari Kaisar Agustus. Alkitab mengatakan bahwa Yesus memang harus lahir di Bethlehem. Tetapi untuk mengatur Yesus lahir di Bethlehem, Tuhan sengaja menyuruh Kaisar Agustus mengeluarkan perintah. Walaupun Kaisar Agustus ini tidak merasa Tuhan berencana kepadanya, tetapi keluarlah peraturan yang aneh dan mengerikan itu. Kaisar Agustus ini termasuk kaisar yang terbesar di dalam sejarah Kekaisaran Roma. Dan di dalam zamannya, Kekaisaran Roma sebenarnya relatif paling damai dibandingkan pada zaman kaisar-kaisar yang lain. Kaisar Agustus ini memaklumkan semua orang harus kembali ke tempat kelahirannya masing-masing dan didaftarkan di kotanya masing-masing. Coba kita bayangkan, kekaisaran ini mencakup wilayah yang sangat luas dan begitu banyak bangsa dan negara, sehingga sangat banyak orang harus berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Maka dengan aturan itu seakan-akan seluruh dunia diputar. Dapat kita bayangkan kalau tiba-tiba pemerintah kita berkata semua orang harus kembali ke kampung masing-masing. Maka begitu banyak orang Indonesia akan bergerak kemana-mana pada kurun waktu yang bersamaan, yaitu ke tempat kelahirannya mereka masing-masing. Dan hal yang semacam itulah yang terjadi pada waktu itu. Ketika saya membaca perikop ini, Roh Tuhan berkata, untuk kelahiran seorang raja, dekret yang berlaku haruslah dekret dari seorang raja juga. Tuhan tidak mau kelahiran sang raja ini terjadi sebagai sekedar suatu kebetulan, tetapi harus karena sebuah
dekret daripada seorang raja. Kemudian kita membaca peristiwa yang aneh juga. Dikatakan dalam Alkitab, tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jangan kita membayangkan bahwa penginapan itu seperti hotel atau seperti motel di zaman sekarang ini. Dan jangan kita berpikir bahwa pada waktu itu di Bethlehem ada hotel. Istilah tempat penginapan itu adalah kataluma. Dan bentuknya itu kira-kira seperti pos kamling. Jadi, kalau ada orang dari luar kota mau bermalam, ya disitulah tempatnya. Di dekatnya ada tempat minum dan perlengkapan umum yang lainnya. Dan hampir di setiap rumah ada tempat seperti itu. Sehingga sebetulnya ada banyak kemungkinan tempat penginapan dalam tanda petik yang ada di Bethlehem. Sebenarnya ada banyak tempat penginapan tersedia bagi Yusuf dan Maria. Tapi yang jadi masalah adalah mengapa tempatnya bisa penuh? Menurut saya, itu adalah kesengajaan Tuhan. Yesus itu harus lahir di kandang, dan kemudian dia harus dibaringkan dalam sebuah palungan. Mari kita lanjutkan dulu pembacaan kita. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-12. Dikatakan begini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Lalu ayat yang ke-15 dan ke-16 berbunyi, "Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, 'Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita.' Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan." Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, palungan yang mana? Atau kandang yang mana? Semestinya ada banyak palungan di Bethlehem. Dan bagaimana gembala-gembala yang mendengar berita seperti itu, mereka dapat langsung menuju palungan yang tepat. Saudara-saudara harus ingat, Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa.
Sebetulnya kata palungan itu dalam bahasa aslinya adalah palungan itu. Dan kata itu menunjukkan sesuatu yang sangat spesifik. Bagaimana spesifiknya? Di daerah Bethlehem ada satu tempat yang namanya Migdal Eder. Migdal itu artinya menara, dan Eder itu artinya kawanan. Jadi Migdal Eder artinya menara kawanan domba. Dan menara ini berfungsi untuk mengawasi kawanan ternak dari binatang-binatang liar dan juga dari perampok. Di zaman Yesus, Migdal Eder ini berfungsi bukan hanya sesuai, tetapi lebih dari namanya. Sebab wilayah di sekitarnya dipakai untuk pembiakan domba-domba yang khusus dijadikan korban di bait suci. Karena domba-domba itu dikhususkan sebagai korban, maka mereka betul-betul dijaga kemurniannya. Tidak boleh ada cacatnya, dan dipelihara dengan cara yang sangat khusus. Karena akan dikorbankan untuk Tuhan di bait suci, maka kandangnya pun harus bersih. Palungan itu aneh, bukan dari kayu seperti yang kita sering lihat di drama-drama Natal, tapi palungan itu terbuat dari batu yang dipotong. Lalu jerami diletakkan di dalamnya untuk makanan domba yang kelak akan dikorbankan sebagai korban penebus dosa di bait suci. Jadi ketika malaikat berkata di palungan itu, maka para gembala-gembala itu mereka langsung tahu, karena ada banyak palungan, tetapi hanya satu yang khusus, hanya satu yang tertentu. Hanya ada satu palungan yang pasti cukup bersih untuk tempat melahirkan bayi. Dan itulah tempat pemeliharaan domba-domba yang akan disembelih untuk korban di bait suci. Sekarang kita mengerti mengapa Yesus harus lahir di Bethlehem, dan mengapa Yesus harus lahir di palungan, dan mengapa harus di Migdal Eder. Sebab dia adalah anak domba yang akan disembelih untuk menebus dosa kita semua. Gambaran di dalam perjanjian lama ini digenapkan Tuhan dengan total dan dengan tepat. Saya sampai heran, mengapa bisa begini? Dan Tuhan berkata, aku tidak pernah meleset. Aku merencanakan semua dengan detail dan sangat tepat. Perhatikan saudara-saudara, kalau soal kandang saja Tuhan tepat, maka soal kehidupan anak-anaknya Tuhan juga tepat. Dan Tuhan akan menggenapi semuanya. Amin. Bahkan palungannya pun dari batu.
mengingatkan kepada kita semua bahwa Yesus juga adalah batu karang yang teguh. Jadi ketika Yesus diletakkan di palungan, sebenarnya Tuhan sedang berkata, inilah anak domba Allah yang nantinya akan disembelih untuk menebus dosa umat manusia. Ketika saya baca hal ini, saya berkata, Tuhan, Engkau dahsyat sekali. Di palungan itu, pasti maksud malaikat adalah di Migdal Eder. Kata para gembala, dengan bergegas mereka menuju tempat itu. Selanjutnya, ada apa lagi dengan Migdal Eder itu? Mari kita kembali ke Perjanjian Lama, ke peristiwa di mana pertama kali nama Migdal Eder disebut. Kita akan membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-35 ayat yang ke-16 sampai dengan 21. Kitab Kejadian pasal yang ke-35 ayat 16 sampai dengan ke-21. Dikatakan begini, sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri itu, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Jadi, disinilah pertama kali disebut Migdal Eder, yang lokasinya dekat sekali dengan Bethlehem. Di seberang Migdal Eder inilah tempat perhentian pertama Yakub, yaitu di antara Bethlehem dan Hebron. Dan kejadian yang diceritakan di sini, ini sebenarnya sangat profetik sekali. Kata Rahel itu artinya induk domba. Sedangkan Ben-Oni artinya the son of my sorrow, atau putra dari duka cita. Sedangkan Benyamin arti harafiahnya adalah the son of the right hand, atau putra tangan kananku, yang artinya putraku, kekuatanku. Induk domba yang melahirkan itu seperti Maria yang melahirkan di Migdal Eder, tempat induk-induk domba korban
persembahan yang akan melahirkan juga. Kematian Rahel membuat Ben-Oni dirubah menjadi Benyamin. Dan kematian domba Allah membuat penderitaan diubah menjadi kekuatan yang luar biasa. Sehingga kalau saudara berkata, Tuhan, aku penuh dengan penderitaan, maka melalui kehidupan Yesus, penderitaanmu diubah menjadi kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Peristiwa dan tujuan Tuhan yang dahsyat ini juga sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika. Nabi Mika berkata, dan engkau, hei menara kawanan domba, hei bukit Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Mika pasal yang keempat ayat yang ke-8. Kerajaan Tuhan itu akan muncul kembali di Migdal Eder. Dan menariknya, dalam Mika pasal yang kelima ayat yang pertama, Mika melanjutkan nubuatannya dan berkata, tetapi engkau, hei Bethlehem Efrata, hei yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dan ini adalah berita yang didengar Raja Herodes dari para imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Ketika orang-orang Majus bertanya kepada dia mengenai raja orang Yahudi yang baru dilahirkan, mereka berkata bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem, dan di Bethlehem ada Migdal Eder. Sebagaimana yang diucapkan Tuhan, hei Migdal Eder, hei bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu. Yesus harus lahir di Migdal Eder. Untuk itu, Kaisar Agustus mengeluarkan dekretnya. Dan Yesus harus lahir di Migdal Eder. Oleh sebab itulah Kataluma sudah penuh pada hari itu. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, dengarkan pesan Tuhan di hari Natal ini. Di dalam hidup kita, saudara dan saya, kita sepertinya semuanya tertutup dan tidak ada ruang bagi kita semua. Tapi saya katakan bahwa itu bukan bencana, tetapi itu seringkali adalah cara Tuhan untuk menggiring kita semua sampai ke tempat penggenapan janji Tuhan di dalam hidup kita semua. Kalau malam hari ini ada di antara kita mengalami seperti yang Yusuf alami dan kemudian menjadi frustasi, mungkin saudara bisa berkata, mana? Katanya Tuhan ada, tapi cari tempat melahirkan saja susah. Berapa banyak orang Kristen yang tiap-tiap kali mendengar Tuhan berjanji
Tetapi ketika melihat kenyataan di dalam hidupnya, mereka berkata, "Mana Tuhan? Aku menanti-nanti, ternyata keadaanku masih seperti ini." Lalu kita menggerutu, kita marah, dan lalu kita menyalahkan Tuhan. Malam hari ini, sebenarnya Tuhan sedang berkata, "Anakku, aku merencanakan Migdal Eder bagi hidupmu, bukan Kataluma. Palungan itu telah tersedia bagi hidupmu, karena aku sudah merencanakan hidupmu dengan mendetil." Banyak orang tidak memikirkan hadirat Tuhan. Banyak orang tidak peduli apakah Tuhan hadir menyertai kita atau tidak. Bahkan banyak di antara kita, ketika kita mengerjakan sesuatu lalu orang lain berkata, "Bagus," maka kita bahagia sekali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan pernah penilaian manusia menjadi yang paling utama, apalagi pada saat-saat tertentu, di waktu engkau seharusnya mencari Tuhan. Pada saat penggenapan janjinya akan terjadi, seringkali Kataluma tertutup dan tidak ada tempat untuk kita. Tetapi malam ini kita percaya apapun yang baik yang Tuhan janjikan, firman Tuhan tadi berkata, semuanya akan tergenapi dan tidak ada yang tidak tergenapi. Ada Migdal Eder yang Tuhan sudah sediakan untuk jalan hidup kita. Masukilah hari-harimu dengan pengertian ini. Mari kita percaya bahwa semuanya sedang Tuhan genapi di dalam hidup kita masing-masing. Kiranya firman Tuhan malam hari ini atau pesan Natal malam hari ini boleh mengkokohkan kita agar kita tetap percaya bahwa apa yang Tuhan sudah janjikan akan tergenapi di dalam kehidupan kita masing-masing. Malam kudus,
Mari kita datang menghampiri Tuhan di dalam doa. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur kalau kami masih diizinkan untuk beribadah malam hari ini. Di tengah-tengah kami memperingati hari kelahiran-Mu, kami boleh merasakan hati kami penuh dengan sukacita karena Engkau selain 2000 tahun yang lalu telah lahir di Bethlehem, malam hari ini Engkau juga lahir di hati kami masing-masing. Hati kami dipenuhi dengan sukacita dan rasa syukur kami karena kami boleh mendengarkan firman-Mu bahwa apapun yang baik Engkau akan lakukan untuk kami, dan tidak ada sesuatu pun yang tidak akan tergenapi. Semuanya akan tergenapi. Kami bersyukur untuk janji-Mu itu Tuhan, dan kami pegang dengan teguh akan janji-Mu itu, dan kami percaya bahwa kami akan selamat, kami akan sampai ke tempat tujuan kami dengan tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian sehingga ibadah kami ini boleh terlaksana. Tuhan Yesus memberkati juga sidang jemaat-Mu yang telah hadir dan mengikuti ibadah Natal pada malam hari ini. Tuhan juga memberkati rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan Yesus, sebelum kami berpisah, kiranya turunkanlah berkat-Mu atas kami semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, mari kita angkat tangan dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita semua, mulai dari saat malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Puji Tuhan. Kita semua berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya, kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kami mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.